Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para pendengar dan para pemirsa, pada pagi hari ini Jumat akhir bulan Ramadan, insyaallah hari Ahad besok kita akan laksanakan sholat Idul Fitri. Karenanya pada kesempatan pagi hari ini saya akan sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Idul Fitri. Pertama, kita laksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang sudah memenuhi syarat. Syaratnya pertama Islam, kedua harus berada di dua masa, yakni masa Ramadan dan masa Syawal. Artinya, kalau ada orang Islam yang hidup di bulan Ramadan sampai bulan Syawal, maka harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Berapa yang harus dikeluarkan zakat fitrah? Ialah minimal 2,5 kilo per orang. Per orang 2,5 kilo. Kalau bisa dilebihi, sebab ada yang mengatakan 2,7 kilo lebih. Bagi yang mampu sebaiknya mengeluarkan zakat fitrah per orang 3 kilo. Ini harus dikeluarkan bagi orang yang mampu dan ada yang dimakan atau kebutuhan rumah tangganya untuk sehari semalam pada hari Idul Fitri. Oleh karenanya, zakat fitrah ini umum, baik orang kaya ataupun orang fakir, asal ada kelebihan kebutuhan sehari semalam untuk dirinya dan keluarganya.
sehari semalam pada hari Idul Fitri. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan Idul Fitri, kita disunnahkan untuk membaca takbir mursal, bebas dikumandangkan dengan suara yang lantang di mana saja berada, di musola, di masjid, dan di mana saja selain di kamar mandi atau di WC. Artinya takbir ini sangat dianjurkan di pasar, di lapangan, di jalan-jalan. Sehubungan dengan keadaan yang sekarang kita alami ini, maka takbir sebaiknya dilakukan secara khusus di rumah dan dengan keluarga yang secara khusus. Ya. Yang penting kita laksanakan takbir itu tetap, sehingga kita akan memperoleh kemanfaatan daripada kesunahan membaca takbir sesuai dengan firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, al-ayah. Di dalam membaca takbir ini sering kita dengar hal-hal yang keliru, namun kaprah, ya. Istilahnya dalam bahasa Jawa salah kaprah, karena ada kurang kefahaman dan ketelitian dalam mengamati dan mempraktekkan ucapan kalimah yang ada dalam takbir itu. Di antaranya yang sering kita dengar, Allahu Akbar, baknya dibaca panjang. Mungkin karena pengaruh lagu, sehingga mestinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang dibaca dienak-enakno tapi gak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sering terjadi khususnya di daerah-daerah, di kampung-kampung, di musola-musola, di langgar-langgar yang ada di dusun-dusun, yang mungkin kurang teliti dengan kalimah bacaan akbar tersebut. Sehingga kalau sampai terjadi demikian, maka berubahlah maknanya. Mestinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jika dipanjangnya baknya Allahu Akbar, ini berubah, sangat fatal. Akbar itu kata jamak dari lafaz kabar. Kabar maknanya satu jidor. Akbar beberapa jidor. Sebagaimana lafaz sabab, satu sebab, asbab, beberapa sebab. Itu persamaannya kata kayak begitu dalam kalimahnya. Akbar
satu. Akbar itu beberapa jidor, kata jamak dari lafadz kabar. Kabar, akbar. Karenanya, mari kita rubah yang biasa mengumandangkan takbir, apalagi yang memimpin, yang biasanya diikuti oleh para jamaah, itu harus lebih berhati-hati mengucapkan lafadz akbar. Jangan dipanjangkan baknya. Yang kedua, yang sering terjadi kekeliruan dalam lafadz walillahil hamdu. Banyak para jamaah yang mengucapkan kata-kata walillahil hamdu dibaca walillahil ham. Itu berubah maknanya. Karena apa? Karena dalnya hilang. Sebab tulisannya walillahil hamdu. Kalau sampai dibaca walillahil ham, berubah maknanya. Maknanya ham itu panas. Kalau dibaca panjang walillahil ham, maknanya onta. Atau nama nenek moyangnya orang Sudan. Maksudnya apa? Putra Nabi Nuh itu ada 4. Sebuah kisah diterangkan, putra Nabi Nuh itu ada 4. Satu Kan'an yang kafir itu, yang sering kita dengar dan di Quran ditelaskan, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku yang bernama Kan'an, naiklah perahu bersamaku. Jangan kamu bersama-sama orang kafir. Ya. Nanti kamu akan ikut tenggelam. Lalu si Kan'an menjawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Tidak, saya tidak ikut bapak. Saya akan naik ke bukit yang bisa menyelamatkan aku dari banjir bandang ini. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yaum min amrillahi illa marrahim. Pada saat ini tidak akan ada orang yang selamat dari banjir. Banjir ini seluruh dunia. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Percakapan itu lalu dipisah oleh gelombang yang besar, sehingga si Kan'an termasuk orang yang tenggelam bersama orang-orang kafir. Adapun putra Nabi Nuh yang 3, yakni Sam, Ham, Yafis, ini iman dan ikut bersama Nabi Nuh di atas perahu. Nah, Sam ini menurunkan orang-orang Arab, bangsa Arab. Yafith menurunkan orang-orang Turki, bangsa Turki. Ham menurunkan orang-orang Sudan.
Itulah yang dimaksud Ham, maknanya Abu Sudan, nenek moyangnya orang Sudan, yakni putranya Nabi Nuh yang bernama Ham. Kembali kepada lafaz takbir, kalau kita mengucapkan walillahil ham, maka maknanya bisa jadi onta, bisa jadi nenek moyangnya orang Sudan, yakni putra Nabi Nuh yang bernama Ham. Karenanya kita harus ambil salah satu dari 3 hal yang merupakan solusi dari kekeliruan tadi itu. Yang pertama, bisa kita baca sesuai dengan ilmu tajwid, walillahil hamd. Agak sulit memang, memnya mati, dalnya mati, ada kol-kolahnya. Walillahil hamd. Hamd. Yang kedua, kita baca sesuai dengan aturan nahwu. Kita boleh menggunakan i'rab naql. I'rab naql itu memindahkan harokat dal yang dhammah, walillahil hamdu, dalnya dhammah dipindah kepada mim yang mati. Sehingga cara membunyikannya walillahil hamud. Ini agak mudah. Walillahil hamud. Nah, ini menurut nahwu bisa kita gunakan i'rab naql. Yang ketiga, bisa kita baca sesuai dengan keadaan harokat yang ada. Karena ini bukan Quran, sehingga boleh kita baca walillahil hamdu, tapi dalnya dibaca pelan saja. Walillahil hamdu. Ketiga kalimat ini tidak sampai menghilangkan dal, sehingga maknanya tidak berubah. Bagi Allah adalah segala puji. Segala puji bagi Allah. Walillahil hamdu. Jadi bisa walillahil hamd, walillahil hamd, walillahil hamdu. Ini penting. Kalau tidak, maka berubah maknanya sebagaimana yang saya terangkan tadi. Jangan sampai walillahil ham, walillahil ham, ya, keliru semua itu. Ini supaya diperhatikan. Ini kalimat yang sering terjadi kekeliruan dalam takbiran. Berikutnya masalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini hukumnya sunnah muakkadah. Bisa dilaksanakan dengan berjamaah, bisa dilaksanakan dengan sendirian. Bagi yang melaksanakan dengan berjamaah, maka sunnah ditambah khutbah. Bagi yang sholat sendirian di rumah, tentu tidak usah pakai khutbah. Jadi beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat harus dilaksanakan berjamaah dan harus pakai khutbah. Tapi Idul Fitri atau Idul Adha bisa dilaksanakan sendirian, bisa dilaksanakan secara berjamaah. Dan khutbahnya itu merupakan penyempurna.
Sehingga kalau ada orang sholat Idul Fitri atau Idul Adha tanpa khutbah tidak masalah. Apalagi dalam situasi yang sekarang ini. Boleh kita laksanakan di rumah masing-masing, tentunya tanpa khutbah. Tidak masalah. Di dalam praktek sholat, ini juga ada yang kadang-kadang kurang paham. Masalah takbir yang hukumnya sunnah hayat. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini pertama harus kita laksanakan dengan niat. Kalau dilafatkan usolli sunnatan Idul Fitri makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini hukumnya rukun takbir yang pertama ini. Namanya takbiratul ihram, harus dilaksanakan. Berikutnya ada tambahan 7 takbir yang hukumnya sunnah hayat. Artinya apa? Artinya jika lebih atau kurang ini tidak menjadi masalah. Tidak mempengaruhi kesahan sholat itu sendiri. Nah, ini kadang-kadang ada sebagian jamaah yang menganggap takbir tambahan ini wajib. Sehingga andai kata ada yang ketinggalan, misalnya imam sudah dapat 4 takbiran, baru dia mengikuti sholat Allahu Akbar, sehingga imam sudah membaca Fatihah, dia masih kurang 4 takbiran, maka dia takbir sendiri karena menganggap takbir ini wajib, padahal imam sudah membaca Fatihah. Nah, ini kurang benar. Jadi bagi jamaah yang telat sholat mengikuti imam, ya, kalau imam sudah membaca Fatihah, lebih baik mendengarkan bacaan Fatihah. Tidak usah menambah takbir sendiri, karena hukumnya itu sunnah hayat. Ini sering juga terjadi. Dan yang paling penting dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ditambah umur, rezeki, ilmu yang banyak, manfaat barokah, sihah wal afiyah lahir batin, tetap iman Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan wabah corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan keadaan umat normal kembali, aktivitas berjalan kembali sehingga keadaan situasi tenang kembali dan ekonomi terutama rakyat yang miskin bisa bekerja kembali dan keadaan betul-betul normal ya, dan tenang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya waliyal wala wa ya kashifad durri wal bala. Allahumma inna na'udzubika minat ta'ni wat ta'un wa hujumil waba wa mautil fuja wa su'il qada wa madarratil hama wa na'udzubika min darkis syiqa wa syamatatil a'da wa min syarris syaitanir rajim. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi nafisil qurba minal asina wal atba wa kulli baliyati wa waba bi ahlil badri ya Allah. Ilahi anta du lutfin wa du fadlin wa du atfi wa kam min kurbatin tanfi bi ahlil badri ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.